Hai, gue Dodi. Balik lagi di YouTube gue. Kali ini gue mau ngebahas salah satu handphone yang overpowerful juga di tahun 2025. Jadi gue harap rekomendasi ini bisa mengobati kalian yang memang punya budget sesuai dengan video ini. So, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Ini dia handphonenya. Check this out. Inilah iPhone 11 Pro Max yang keluar di tahun 2019. Ya, handphone ini sudah keluar di tahun 2019 dan menginjakkan kaki di tahun 2025 yang masih worth it banget sampai saat ini. Gua beli dalam keadaan second di marketplace dengan harga 3 jutaan aja. Dan sepertinya ini akan menjadi device yang akan gua gunakan ke depannya. Kenapa? Karena secara performa ini masih bagus banget. Sangat mendukung untuk beberapa pekerjaan, baik untuk pembuatan video, foto, ataupun untuk sekedar lumayan game. Ini sangat bagus banget. Dan setelah gue gunain selama 2 bulan ini, gue gak menemukan masalah apapun dari handphone ini. Yang ada gue malah ngerasa kayak, yakin gak sih ini handphone di tahun 2019 atau pemikiran gue aja yang masih stuck gara-gara COVID. Tapi yang namanya barang second mungkin nggak bisa lo dapatkan secara utuh atau secara mulus, karena pasti ada aja yang namanya minus. Tapi untuk beberapa fitur di handphone ini gue nggak mendapatkan beberapa minus, seperti sinyal yang masih bisa gue pakai di beberapa kartu provider aja. Terus untuk kamera juga masih berfungsi mulus dan cakep banget. Dan juga untuk spesifikasi atau untuk performa ini masih jauh dari kata layak, meskipun sudah menginjakan di tahun ke-6. Awalnya gue beli handphone 11 Pro Max ini karena kebutuhannya memang gue untuk segi pemakaian yang butuh layar besar dan juga bodinya yang cukup nyaman di tangan. Tapi memang keadaannya kondisi handphone yang second itu gak selalu bagus, dan beberapa minusnya juga udah pasti lo dapatkan di setiap jenis unitnya. Seperti yang gue dapetin itu yang BH-nya yang udah turun. Pertama kali feel-nya buat pegang handphone 11 Pro Max itu rasanya masih premium banget. Bodinya kokoh, finishing mewah, dan dan yang paling gue rasa suka itu layarnya Retina XDR OLED yang masih cakep parah banget buat nonton, edit foto atau edit video maupun scrolling di medsos. Dan ya itulah, selama gue pakai memang minusnya sih hanya di baterai aja yang udah turun secara BH-nya. Dan untuk performa sih masih oke banget, dan untuk main game juga masih oke banget. Gue rasa nggak pernah gue ngalamin kondisi-kondisi yang nge-lag patah-patah atau nge-frame kayak gitu, nggak pernah sih, nggak pernah. Bahkan untuk speakernya sendiri pun memang masih bagus banget kayak gitu. Dan untuk baterainya juga ya ini cukup mengejutkan sih, karena gue rasa di baterai yang health-nya udah turun pun gue masih bisa mendapatkan performa di 5-6 jam pemakaian. Dan juga beberapa fitur seperti Face ID yang gue merasakan masih bisa dan masih berguna gitu loh. Dan mungkin di handphone generasi iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max memang untuk spare part cukup banyak juga yang bisa lo temukan kayak gitu. Dan kalau misalkan gue bilang butuhnya untuk konten atau gaming kayak gue gini, handphone yang seharga 3 jutaan ini gue rasa masih worth it banget, masih oke banget buat lu pakai. Paling itu aja yang bisa gue sampaikan mengenai handphone ini. Dan memang gue udah pakai handphone ini tuh kurang lebih 2-3 bulan. Dan menurut gue handphone ini cukup worth it. Dengan harga yang lo dapat di harga 3 jutaan itu sudah worth it banget daripada handphone yang lain. Dan untuk kamera, game, dan untuk editing menunjang sekali untuk performa di keseharian kehidupan. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe kalau kalian suka dengan konten kali ini. Oke, gue Dodi, gue pamit. Bye.